so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aprilia Putri, nomor absen 23. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 7. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai Kesultanan Aceh secara diakronis dan sinkronis. Sebelum memulai untuk menerangkan Kesultanan Aceh secara diakronis dan sinkronis, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Briliana Destialova, nomor absen 5. Yang kedua ada Dea Chelsea Ramadhani, nomor absen 6. Yang ketiga ada Melinda Nabila Setiawati, nomor absen 17. Yang keempat ada Mutiara Alivia, nomor absen 19. Dan yang terakhir saya sendiri, Nabila Aprilia Putri, nomor absen 23. Sebelum membahas, di sini ada poin-poin penting tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada letak lokasi Kesultanan Aceh. Yang kedua ada sumber sejarah Kesultanan Aceh. Yang ketiga ada kondisi politik Kesultanan Aceh. Yang keempat ada kondisi sosial Kesultanan Aceh. Yang kelima ada hasil budaya Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir ada daftar pusaka. Pertama yaitu letak lokasi Kesultanan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam terletak di Pulau Sumatera bagian utara, sekarang Provinsi NAD, dengan ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar lokasi Kerajaan Aceh di samping. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa letak Kerajaan Aceh berada di ujung Pulau Sumatera. Di sebelah barat terdapat Samudra Hindia, sementara di sebelah timur dan utara terdapat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan paling ramai dilalui oleh kapal-kapal dari Tiongkok dan India. Sejarah lain menerangkan Kesultanan Aceh pada tahun 1507 sampai 1903 terletak di Aceh Rayu, sekarang Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Muhayyad Syah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Muhayyad Syah. Meski demikian, awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Petir atau Pidi. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Muhayyad Syah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507. Sumber lain mengatakan 1514. Setelah berhasil menaklukkan kesultanan-kesultanan lain sekitarnya seperti Daya, Lidi, Nakur, keempat kesultanan ini juga dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Komitmennya menentang hegemoni bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang sumber sejarah Kesultanan Aceh. Kita akan membahas lebih lengkapnya. Yang pertama, sumber sejarah Kesultanan Aceh berasal dari kitab Bustanusalatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Syah. Di batu nisan ini disebutkan Sultan Ali Muhayyad Syah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Kitab
Busta Nussalatin adalah salah satu peninggalan kerajaan Aceh. Kitab ini dibuat sejak masuknya penggunaan bahasa Melayu dalam berbagai bidang di kerajaan. Busta Nussalatin memiliki arti taman raja-raja. Kitab Busta Nussalatin ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada 1047 Hijriah atau 1637 Masehi, yakni pada masa kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kitab Busta Nussalatin menggambarkan bagaimana kehidupan kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Secara umum, kitab Busta Nussalatin memiliki isi secara agamawi dan historis yang dijadikan satu. Kitab Busta Nussalatin inilah yang paling lengkap mengisahkan raja-raja Melayu, khususnya kerajaan Aceh. Nah, di sini ada 7 bab di kitab Busta Nussalatin. Yang pertama, bab 1 yaitu mengisahkan kejadian 7 petala langit dan bumi, kejadian Nur Muhammad, malaikat, jin, dan iblis. Bab yang kedua menjelaskan tentang kisah nabi-nabi daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dan juga kisah tentang raja-raja Parsi, Bizantium, Mesir, dan Arab. Bab yang ketiga menyatakan segala raja yang adil dan wazir yang berakal. Bab yang keempat menyatakan segala raja yang bertapa dan wali-wali yang solihin. Yang kelima, bab yang kelima mengisahkan segala raja yang zalim dan wazir yang dianiaya. Bab yang keenam menjelaskan atau mengisahkan segala orang yang murah serta mulia dan segala orang yang berani dan besar. Bab yang ke-7 menjelaskan atau mengemukakan berbagai hal dalam 5 pasal tentang akal, ilmu, dan firasat, kifarah, ilmu tabib, serta segala sifat yang ada pada perempuan. Di poin selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi politik Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi. Tahun 564, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar 1537 sampai 1568 Sultan Alauddin Al-Qahar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor. Namun, Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta izin berdagang di Aceh. Penggantinya adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda. Ia berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa inilah Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Tapi usaha ini tidak berhasil. Setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, 4 tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Hukum syariat Islam ditegakkan dan hukuman kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer.
Pada masa Iskandar Sani ini, ilmu pengetahuan tentang Islam juga berkembang pesat. Kemajuan ini didukung oleh kehadiran Nuruddin Araniri, seorang pimpinan tarekat dari Gujarat, India. Nuruddin menjalani hubungan yang erat dengan Sultan Iskandar Sani. Maka dari itu, ia kemudian diangkat menjadi mufti atau yang disebut juga dengan penasehat sultan. Pada masa ini terjadi pertikaian antara golongan bangsawan atau Tauku dengan golongan agama atau Taungku. Seusai Iskandar Sani yang memerintah Aceh berikutnya adalah tempat orang sultanah atau sultan perempuan berturut-turut. Sultanah yang pertama adalah Safiyatuddin Tajul Alam 1641 sampai 1675, janda Iskandar Sani. Kemudian berturut-turut adalah Sri Ratu Nakiyatuddin, Nurul Alam Inayat Syah dan Kamalat Syah. Pada masa Sultanah Kamalat Syah ini turun fakta dari Mekah yang melarang Aceh dipimpin oleh kaum wanita. Pada tahun 1699, pemerintahan Aceh pun dipegang oleh kaum pria kembali. Pada tahun 1816, Sultan Aceh yang bernama Saiful Alam bertikai dengan Jauhar Alam Aminuddin. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gubernur Jenderal asal Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang ingin menguasai Aceh yang belum pernah ditundukkan oleh Belanda. Ketika itu, pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Indonesia tengah digantikan oleh pemerintahan Inggris. Pada tanggal 22 April 1818, Raffles yang ketika itu berkedudukan di Bengkulu mengadakan perjanjian dagang dengan Aminuddin. Berkat bantuan pasukan Inggris, akhirnya Aminuddin menjadi Sultan Aceh pada tahun 1816, menggantikan Sultan Saiful Alam. Pada tahun 1824, pihak Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di London, Inggris. Traktat London ini berisikan bahwa Inggris dan Belanda tak boleh mengadakan praktik kolonialisme di Aceh. Namun pada 1871, berdasarkan keputusan Traktat Sumatera, Belanda kemudian berhak memperluas wilayah jajahannya ke Aceh. 2 tahun kemudian, tahun 1873, Belanda menyerbu kerajaan Aceh. Alasan adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu, Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda. Larilah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria wanita, diantaranya Teungku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Perang Aceh ini baru berhenti pada tahun 1912 setelah Belanda mengetahui taktik perang orang-orang Aceh. Runtuhan kerajaan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah yang telah berdiri selama 3 abad lebih. Kemenangan Belanda ini berkat bantuan Dr. Snuk Hurgonye yang sebelumnya menyamar sebagai seorang muslim di Aceh. Pada tahun 1945, Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia. Poin yang keempat, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi sosial ekonomi Kesultanan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin luasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Di bawah ini beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh, yaitu ada lada, emas, minyak tanah, kapur, sutra, kapas, kapur barus, menyan, dan belerang. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat. Dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi
barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun, komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian, Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada bersenjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. Selanjutnya, selain di bidang perekonomian, pengaruh letak strategis membuat kehidupan sosial budaya di kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa, contohnya seperti istana dalam Darut Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu hasil budaya kerajaan atau Kesultanan Aceh. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam, seperti gambar yang ada di contoh video. Selanjutnya, hasil kebudayaan Kesultanan Aceh yang kedua yaitu Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Tempat ini menjadi tempat bersenang-senangnya permaisuri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Benteng Indra Patra. Kata benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Ya, tepat sekali, benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dari penyerangan musuh. Kita bisa melihat gambar di atasnya. Yang keempat yaitu Mariam Kesultanan Aceh. Dulunya, Mariam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajahan. Yang kelima yaitu makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah makam Sultan Iskandar Muda, orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. Keenam ada uang emas Kerajaan Aceh. Kita bisa melihat uang itu dari gambar yang tertera di PPT. Bentuk dari uang emas ini masih bisa ditikers. Lihat di Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama Deureuhem. Hasil kebudayaan yang terakhir yaitu Hikayat Aceh berupa karya sastra. Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah satu ini. Itulah pembahasan mengenai kerajaan atau Kesultanan Aceh. Nah, di sini ada kesimpulan-kesimpulan yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu Kerajaan Aceh diperkirakan berdiri pada tahun 1511 Masehi dengan raja pertamanya Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan
pada tahun 1873 sampai 1912. Kesimpulan yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 adalah pengganti Sultan Ali Muhayyad Shah yang pada masa pemerintahannya Aceh mengalami puncak kejayaannya. Ia berhasil menaklukkan semenanjung Malaka, yakni Pahang, Kedah, Barlak, Johor, dan sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, kehidupan ekonomi yang utama masyarakat Aceh pelayaran dan perdagangan. Aceh juga penghasil lada timah, sehingga perdagangan barat bisa membeli lada dari Aceh. Kesimpulan yang keempat yaitu salah satu masjid terindah di Indonesia adalah Masjid Baitur Rahman yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Masjid ini pernah dibakar dan dikuasai oleh Belanda pada masa Perang Aceh, namun dibangun kembali pada tahun 1875. Ada daftar pusaka yang dapat kalian lihat. Sekian penjelasan dari saya mengenai Kesultanan Aceh. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kedepannya.